Puji Tuhan, shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Satu hal yang kita percaya di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar dan melimpah, hidup kita semua sungguh diberkati Tuhan. Masih dalam acara Sapaan Bapa dalam doa, Sabda, saat ini kita memuji Tuhan, memuliakan Allah kita yang sungguh luar biasa. Tentunya masih bersama dengan Romo kita terkasih, Romo Steve. Halo Romo. Selamat. Apa kabar? Apa kabar Selo? Sehat dong? Sehat. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan Romo? Mari kita memuji Tuhan Puji bersama-sama. Mari sahabat-sahabat terkasih Tuhan, kita siapkan hati kita di dalam ucapan syukur, di dalam pujian dan penyembahan bagi Allah kita yang luar biasa. Kita teduhkan hati kita. Kami masuk hadirat-Mu dengan tanda kerahiman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab sungguh nyatalah kasih setiamu dalam hidup kami. Rahmatmu, anugerahmu, penyertaanmu, kekuatanmu dan kuasamu. Itulah yang menyertai hidup dan langkah kami. Kami bersyukur kami punya penolong yang setia. Yang selalu ada dan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Untuk anugerah dan perkenanan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Tiada Allah selain Engkau Tuhan. Engkaulah yang selalu ada dan nyata bagi kami. Dalam setiap langkah iman kami, kami percaya Engkau ada. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sebab Engkau yang lebih tahu kami Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sebab kami percaya Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kami tenang, kami kuat. Kami melangkah di dalam iman kami. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu mengerti, yang selalu tahu apa yang kami perlukan di dalam kekayaan kasih karunia-Mu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulih
Yesus, penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu, Tuhan. Yang terbaik bagi Kau lebih sanggup, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami angkat tangan kami, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagi Kau lebih sanggup, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau penolong kami. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau ada di setiap jalan kami. Kau sertai langkah hidup kami. Kau berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, teramat baik bagi kami, penolong, penghibur kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Yesus, yes. Kau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap jalan-jalan kami tahu kami tidak pernah sendiri. Di dalam setiap langkah iman kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Maka saat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, kami memuji nama Tuhan, kami tinggikan nama Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, teramat baik, dan termulia dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik bagi kami. Amin. Mari kita puji nama Tuhan, kita muliakan Allah kita yang luar biasa sambil bertepuk tangan dalam sukacita Injil. Muliakan nama Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Lagi kami katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Dengan sukacita kami ceritakan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik,
segala pujian, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Bersama dengan umat pilihan Allah, mari puji nama Tuhan. Serukan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagi. Ini pernyataan iman kami, Engkau baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik. Engkau baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Mari bersama dengan umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus paling baik, Sambil bertepuk tangan. paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Engkau baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Lebih tinggi lagi kami serukan. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sambil angkat jempolnya, serukan. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Engkau baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Engkau baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Bagi Allah yang baik, kami berikan tepuk tangan sorak-sorai kami. Layaklah Engkau kami tinggikan, layaklah Engkau kami puji Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami bersorak bagimu. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terpuji nama Tuhan. Kami melangkah dengan kekuatan-Mu. Iman kami mau berkata, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, ini bukti dari segala yang tak kulihat. Let's go. Iman berikan ku kekuatan, kami lakukan perkara yang hebat karena Engkau Tuhan. bukan perkara yang hebat. Kami angkat tangan kami dan kami serukan. Bersama Roh-Mu Kami pasti menang. ku pasti menang. Serukan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai. Yes, God. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang daripadamu membuat kami mampu melangkah dengan iman. Sebab Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin, amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Dengan tangan yang terangkat, dengan iman katakan. Bersama Roh-Mu Ku pasti menang. ku pasti menang. Praise you Lord. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak. Sorak dengan segenap
dengan umat pilihan Allah. Katakan tinggi, come on. namamu dipuji, hormat kemuliaan, Bersorak bagi Dia, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. terus kami nyatakan tinggi, Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, kami bersorak. sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Dia Raja, Raja. Raja keagungan, Bagimu segala kemuliaan. Raja keagungan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Raja keagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu, melangkah bersamamu, memegang tanganmu. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Sebab kami hidup karena percaya. Percaya dengan iman hanya kepadamu. Allah kami yang besar. Sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai hidup kami Tuhan. Di dalam-Mu kami kuat, dan di dalam-Mu kami tenang. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bagimu segala pujian, kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan,
tinggi lagi kami katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan-Nya. sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sebab engkaulah kemenangan kami, dengan tangan yang terangkat kami nyatakan, sebab kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Praise you, Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau Allah kami yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bagimu segala kemuliaan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Dan bersama dengan umat Tuhan kami katakan, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. tiada seperti Tiada seperti Engkau. tiada seperti Tiada seperti Engkau. kami sembah Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Tiada yang seperti-Mu, surga bumi sujud menyembah-Mu. Raja mulia, Raja perkasa, Raja damai, Yesus Juru Selamat, Yesus kekuatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, gunung batu kami menghadap kubu pertahanan kami tinggi perkasa. Kami menyembah-Mu. Allah yang luar biasa. Yesus kami puji, Yesus kami sembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Surga bumi sujud menyembah. Kau mulia, Kau besar, Kau perkasa Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pondasi kekuatan kehidupan kami. Badai tantangan boleh ada, cobaan godaan, hujan badai boleh terjadi dalam kehidupan kami. Namun saat kami percaya, bersandar, melangkah dengan kekuatan firman-Mu, maka kami akan memegang tangan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Roh Kudus pakai firman-Mu, lewat anak-Mu yang terkasih, Romo kami terkasih, Romo Steve. Biar setiap kami boleh mengenal Engkau, memiliki pengenalan lebih dalam lagi tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh mengalami dan menjalani kenyataan hidup kami dengan iman yang tepat dan tertuju kepada-Mu. Kami mau duduk diam merenungkan, membuka hati kami untuk dilawat oleh kuasa firman dan Roh Allah yang kudus. Sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Kami mohonkan hal ini dalam satu nama yang ajaib. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan Romo Steve. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, para pendengar Sabda, sapaan Bapa di dalam doa. Hari ini kita bersama-sama ingin bersyukur di tahun yang baru, di 2026, dan kebetulan juga kita sudah melewati bersyukur atas tahun baru Imlek yang sudah kita lalui. Maka di tahun baru ini semoga kita semua harapan-harapan kita, apapun impian kita, keinginan kita, dan kenyataan-kenyataan yang ingin kita wujudkan di tahun baru ini menjadi terwujud di dalam doa-doa kita bersama. Hari ini kita ingin merenungkan saudara-saudari. Seringkali dalam kehidupan kita banyak hal, perjalanan-perjalanan di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap A, tiba-tiba kenyataan terjadi B. Kita inginnya C, tapi tiba-tiba dapatnya D dalam perjalanan hidup. Dan itu seringkali terjadi. Apalagi kita orang beriman, lalu kita kadang-kala mudah menyalahkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita kadang-kala bertanya, Tuhan, saya ini sudah berdoa, saya sudah ke gereja, saya sudah ekarisi, saya sudah novena, saya cuma pengen A, sesuatu yang saya dambakan dan inginkan. Tapi kok sampai akhir tahun, sampai sudah lewat tahun, masih saja Engkau tidak memberikan. Kenyataannya mungkin kita menginginkan sesuatu, tapi Tuhan berharap yang lain. Tuhan belum memberikan dan sebagainya. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, ini juga sama dengan apa yang pernah dialami oleh salah satu rasul dari Yesus. Saya mencoba mengambil dari sebuah kutipan kitab suci. Pengalaman Petrus di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Saya tidak akan bacakan ke bacaan kitab sucinya, tetapi intinya adalah di sana dikatakan ketika Simon Petrus menangkap ikan semalam-malaman dan dia tidak mendapatkan ikan. Ketika pagi hari dia mendarat dan dia berjumpa dengan Yesus, Yesus cuma mengatakan dengan satu hal. Di ayat 4 dikatakan begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus mengatakan itu kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu di tempat yang dalam dan kamu akan menangkap sejumlah besar ikan. Apa yang terjadi? Petrus, kita tahu, Petrus itu bukan orang yang bodoh. Dia ahli nelayan, dia ahli untuk mencari ikan. Dan dia mengatakan kepada Yesus, Guru, sudah sepanjang malam saya cari ikan. Nyatanya apa? Gak dapat, saya ini ahli ikan nelayan yang sangat mahir. Saya tahu posisinya di mana dan gak mungkin pagi-pagi ini cari ikan dan dapat. Saya ini nelayan tahu ikan tuh kalau ditangkap itu pasti pada waktu malam hari.
Maka ketika Anda, Yesus guru, menyuruh saya untuk menebarkan jala, mana mungkin terjadi. Kenyataannya apa? Semalam-malaman gak ada. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari para pendengar, karena Yesus menyuruhnya, Petrus mengatakan bahwa karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukan juga. Dan disitulah langsung Petrus melakukan itu. Awalnya dengan terpaksa. Ya sudahlah, karena guru yang menyuruh saya lakukan juga. Saya terpaksa, saya tebarkan jala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya. Dengan iman dia melakukan itu. Bersama dengan Tuhan dia melakukan itu. Hasilnya berlipat ganda. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah kenyataan yang seringkali mungkin kita berharap dengan kekuatan kita sendiri. Tapi nyatanya kalau diikuti dengan kekuatan iman bersama dengan Tuhan, kenyataan itu akan terwujud, akan terjadi di dalam hidup kita. Bahkan berlimpah ruah dalam perjalanan hidup kita. Itu pengalaman Petrus di dalam perjalanan kita. Ya, kira-kira itu menjadi sebuah inspirasi sebenarnya. Gitu ya, Selo. Iya, Romo, kan itu pengalamannya Petrus nih. Nah, Iya. ini pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman beberapa teman yang memiliki kasus yang sama seperti kami gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan kami yang sudah rajin doa, bahkan sudah pelayanan, rajin ekaristi dan pokoknya semua hal rohani sudah kami lakukan gitu. Tetapi tiba-tiba realitanya dalam kehidupan rumah tangga, kami tidak diberkati dengan tanda kutip dengan kehadiran seorang anak gitu. Iya. Entah tidak atau belum ya, kita nantikan janji Tuhan. Tapi bagaimana cara menyingkapi hal-hal yang seperti ini. Semua yang rohani udah nih beres nih. Tapi kok tiba-tiba yang kayak begini nih. Nah ini kan seringkali realita dan iman bertentangan. Gimana menurut Romo? Iya. Seringkali itu juga banyak terjadi dalam hidup rumah tangga. Bahkan bukan rumah tangga, pelayanan sama begitu. Ada juga orang yang mengatakan saya sudah pelayanan habis-habisan di gereja. Saya sudah melakukan apapun juga, aktif di sana sini. Tapi kok masih ya ada ngelihat orang pelayanan gak tulus. Orang melihat bahwa pelayanan itu butuh duit, itu cari-cari pemasukan ada seperti itu gitu ya. Dan bahkan cari nama. Ya, kalau nggak dihargai sedikit lalu langsung ngambek dan sebagainya. Banyak seperti itu. Tetapi dari pengalaman yang tadi diceritakan oleh Selo, memang kalau kita berhadapan dengan situasi itu, Tuhan itu menjawab kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup kita itu kadang-kala dengan berbagai macam cara. Ya, tergantung dari Tuhan melihat kesiapan kita sebenarnya. Kita sebagai manusia siap atau tidak untuk menerima kenyataan yang akan terwujud di dalam hidup kita masing-masing. Misalnya itu ya, ketika kita berdoa tadi seperti contoh yang dikatakan Selo, ketika kita berdoa mohon kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Tapi Tuhan belum memberikan anak sepanjang hidup begitu ya sampai saat ini. Tuhan mungkin tahu kita belum siap menjadi orang tua. Mungkin Tuhan tahu ketika kita menjadi orang tua jangan-jangan anak nanti bisa tertelantarkan. Karena juga mungkin kita belum siap sebagai orang tua yang matang untuk siap menerima anugerah dari Tuhan. Atau juga Tuhan melihat bahwa diri kita masing-masing mungkin dilihatnya bahwa orang ini, pribadi ini masih penuh dengan ego. Belum hatinya benar-benar tercurah untuk keluarga. Nah, jadi banyak hal sebenarnya Tuhan tuh tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu setiap pribadi kita masing-masing. Maka sebenarnya dengan iman, kalau kita percaya sama Tuhan, sebenarnya bahwa apapun yang kita harapkan, kenyataan kalau kita siap, dan kita berserah sama Tuhan, pasti akan terwujud. Pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Berarti dengan kata lain, kita memandang semua rencana Tuhan ini dengan iman tentunya. Dengan iman, harus dengan iman. Karena kalau hanya dengan kekuatan sendiri, nggak akan terjadi. Mungkin ya kalau kita nggak percaya sama Tuhan, lalu kita mengatakan dengan kasus yang tadi contoh. Dengan contoh yang tadi misalnya. Lalu kita mengatakan, saya nggak percaya Tuhan. Tuhan nggak memberi saya keturunan. Saya cari dengan cara-cara yang lain. Itu kan dengan kekuatan sendiri. Tapi sudah mulai meragukan Tuhan. Sudah mulai mempertanyakan Tuhan, kenapa sih Engkau mempertemukan kami. Engkau menyatukan kami dalam perkawinan. Engkau sudah memberikan kami hidup perkawinan selama ini. Tapi belum memberikan keturunan gitu ya. Nah, kalau sudah mulai meragukan,
sudah mulai mempertanyakan, bahkan sudah mulai, Tuhan saya udah gak percaya lagi, saya gak berdoa lagi, iman kita semakin luntur, iman kita semakin turun. Nah itu sudah bahaya. Oke. Menggunakan kekuatan sendiri itu berbahaya sebenarnya. Jadi intinya pengalaman kita tentang Tuhan membantu kita untuk memiliki iman yang lebih dalam dan kuat lagi Iya, kepada Tuhan. benar. Oke. Maka sebenarnya kalau kita beriman, saudara-saudari para pendengar, iman itu bukan hanya kita iman yang biasa-biasa saja. Ya, nggak cukup kalau kita punya iman biasa-biasa saja sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Tuhan. Harus iman yang benar-benar kuat kepada Tuhan. Oke. Iman yang bukan iman palsu. Kalau iman yang palsu, iman yang biasa-biasa saja, ada goyangan sedikit, ada tantangan sedikit dalam hidup, ada persoalan sedikit dalam keluarga, kita mudah rapuh. Gitu ya. Sama seperti dalam salah satu bacaan Injil, di Injil yang lain mengatakan bahwa kekuatan itu bukan dari pasir. Kekuatan hidup itu dari batu. Ya. Kalau kita dari pasir, ada goyangan sedikit, ada hempasan sedikit, pasti akan hancur. Gitu ya. Itulah iman kita juga. Kalau kita mau mewujudkan kenyataan-kenyataan dalam hidup apapun itu, maka iman kita harus kuat kepada Tuhan. Oke, kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ. Mau ada satu pertanyaan titipan dari pemain keyboard kita. Oh iya. Gitu ya. Dia tanya, sebagai manusia, apakah Romo pernah mengalami kekecewaan? Dan bagaimana cara Romo menghandle kekecewaan itu? Waktu realita bertentangan dengan apa yang Romo imani dan doakan. Kira-kira pengalaman pribadi Romo ada nggak? Sebenarnya setiap orang punya pengalaman kekecewaan pasti ya. Baik di keluarga, ya baik mungkin pelayanan itu ya pasti kecewa itu ya. Sama saya juga mungkin punya pengalaman kekecewaan itu ya. Ya melihat bahwa kok pelayanan seperti ini gitu ya. Seringkali kan kita berhadapan dengan orang-orang lalu kemudian kita melihat mereka melayani. Lalu ketika kita melihat mereka melayani kelompok ini, kok ada yang bertentangan, ada yang berkonflik, gitu ya, ada yang kok saling mau mengunggulkan diri sendiri, kok saling menjatuhkan pelayanan gitu ya. Dalam bayangan saya ketika saya terjun dalam sebuah pelayanan, saya melayani orang, kan harusnya mereka itu semua menjadi satu ya, bergabung, tidak saling menjatuhkan, tidak saling meledek, tidak saling menghakimi, bahkan tidak saling dalam tanda kutip membunuh. Ya, sehingga orang menjadi sakit hati dalam pelayanan, orang menjadi tidak suka lagi dalam pelayanan, mundur, lalu nggak aktif. Nah itu yang terjadi. Dan itu terjadi ketika saya menjadi pastor paroki pun juga melihat hal semacam itu. Kok ada ya orang-orang yang seperti ini lalu saling menjatuhkan sehingga orang A atau pihak B, kelompok A, kelompok B saling bersitegang. Lalu kemudian mereka menjadi tidak aktif lagi dan menjadi konflik di dalam hidup paroki. Itu banyak terjadi dalam pelayanan itu ya. Mungkin dalam rumah tangga juga banyak terjadi ya semacam itu ya. Kecewa ya kok seperti ini dan sebagainya. Banyak pasti yang terjadi gitu ya. Nah maka sebenarnya kalau ini kita memasuki tahun yang baru sebenarnya ya. Di tahun 2026 kita apalagi sudah merayakan teman-teman yang dari etnis Tionghoa merayakan Imlek dengan tahun yang baru pasti kan punya semangat baru nih. Amen. Punya nuansa baru, punya hati baru. Yang menjadi pribadi yang baru sebenarnya. Apa sih harapannya? Mungkin tahun-tahun sebelumnya ada kenyataan, ada kekecewaan, ada sesuatu yang belum terwujud. Ya, ada kekecewaan yang terjadi. Nah, bagaimana nih menghadapinya di tahun ini? Okay. Ya. Kuncinya sekali lagi seperti Petrus katakan. Di sini kan dikatakan bahwa Petrus dia ketika melihat ikannya begitu banyak. Di dalam bacaan ini dikatakan di ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Dan semua orang takjub akan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kuncinya adalah ketika kita mau kenyataan-kenyataan dalam hidup kita di tahun ini terwujud. Mau segala kekecewaan-kecewaan kita atau mungkin harapan-harapan kita yang tidak terwujud tuh hari ini dan tahun-tahun ini itu bisa ada dan nyata ada di hidup kita masing-masing. Maka kuncinya adalah seperti Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan mengatakan aku orang berdosa, saya tidak layak. Dan saya melakukan ini hidup
kita itu berdasarkan dari iman saya berserah sama Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Betul. Berarti dengan kata lain, menyadari kelemahan diri tetapi nggak cuma diam ya. Seperti Simon Petrus kan dia duk in altum kan Romo. Iya. Dia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Berarti kalau saya boleh belajar dari apa yang Romo sharingkan, menyadari kelemahan diri, tidak lagi berfokus pada diri tapi melihat dan memandang Tuhan dan tetap melangkah. Tetap Itu melangkah. iman. Menyadari juga bahwa dia tidak bisa melangkah sendiri. Bersama dengan Tuhan Bersama Yesus. dengan Tuhan Yesus. Tahun ini, di tahun yang baru, saudara-saudari, ketika Anda mungkin di tahun-tahun yang lalu itu jarang melangkah bersama dengan Tuhan, hanya berjalan dengan kaki Anda sendiri, hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri, hanya berharap pada diri Anda sendiri, tinggalkan itu. Lupakan itu, sekarang beralihlah kepada Tuhan. Iman itu adalah relasi saya dengan Tuhan. Bagaimana saya itu bisa melangkah maju bukan dengan kekuatan sendiri tetapi bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan di tahun ini bisa terwujud. Bisa nyata kita alami dan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu kedalaman hati kita, Tuhan tahu kondisi kita masing-masing, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di tahun baru ini semoga apa yang Anda butuhkan itu sungguh-sungguh bisa terwujud sesuai dengan apa yang Anda harapkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu. Puji Tuhan. Itu kira-kira. Maka sebenarnya Bapak Ibu mari melalui bacaan hari ini yang kami bacakan, yang saya renungkan dan saya refleksikan bersama dengan Anda, semoga sapaan dari Bapa melalui firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan kita. Bisa membuat kita akhirnya sadar bahwa mungkin seringkali kita berjalan sendiri dan sekarang mari kita berjalan dengan Tuhan. Seringkali kita kecewa atas apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Sekarang mari kita tinggalkan kekecewaan itu. Di tahun yang baru kita masuk dengan harapan baru, dengan hati yang baru bersama dengan Tuhan. Pasti akan ada kenyataan yang terwujud dengan baik. Seperti Simon Petrus, dia takjub melihat hasil buah berlimpah. Semoga di tahun ini, semoga di hidup Anda masing-masing dengan iman Anda kepada Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Punya banyak ikan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberikan ikan yang besar, Tuhan memberikan ikan yang banyak di dalam hidup Anda, supaya Anda bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka mari bersama-sama kita bawa di dalam doa-doa kita seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh apapun yang kita inginkan khususnya di tahun ini. Kita serahkan semua kepada Tuhan dalam kondisi apapun, semoga kita tetap setia sama Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita pilih jalan seperti Petrus memilih satu jalan. Tetap setia dengan Tuhan. Walaupun kondisi apapun, berjalanlah tetap bersama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Doa kami,
Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami di dalam doa kami. Sebab kami tahu apa yang kami alami semua ada di dalam kehendak dan rancangan damai sejahtera. Semua baik yang Kau nyatakan bagi kami. Ajar kami untuk tetap setia, melangkah dengan iman. Ada saat yang Ku alami. Ada saatnya yang Ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani seumur hidupku. Sampai kami menutup mata, Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, dan Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Tuhan, lihatlah kami Tuhan. Lihatlah kami pribadi demi pribadi yang menjalani tahun demi tahun. Tahun yang lalu sudah berlalu. Tahun yang lalu Engkau telah memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Dan tahun ini kami memasuki tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru ini kami punya harapan yang baru. Kami tetap setia bersama-Mu Tuhan. Kami tetap setia untuk mengimani Engkau di dalam setiap perjalanan kami di tahun ini. Biarkan tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kasih dan berkat. Sehingga kami bisa menerima berkat-Mu yang begitu besar dalam perjalanan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa ada kalanya di dalam perjalanan kami. Ada begitu banyak kekecewaan. Ada begitu banyak hal yang tidak terwujud. Ada begitu banyak kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kami raih dan bisa kami dapatkan Tuhan di tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, saat ini dengan segala kondisi kami masing-masing, dengan segala pribadi kami masing-masing, kami mau tetap setia Tuhan. Kami memilih untuk tetap bersatu dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Sampai kami menutup mata kami Tuhan. Biarkan kami masing-masing tetap mengimani. Berjalan bersama dengan Engkau. Tidak dengan kaki kami sendiri. Tapi kami percaya Tuhan. Bahwa sampai akhir hidup kami nanti pun
Engkau memberikan berkat berlimpah. Engkau memberikan begitu banyak ikan di dalam perjalanan kami masing-masing. Berkat yang tidak pernah berhenti. Khususnya di tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang baru ini berkat berlimpah turun di atas keluarga kami masing-masing. Dengan harapan kami masing-masing. Dengan kenyataan yang ingin kami harapkan. Dengan segala pekerjaan dan apapun yang kami inginkan. Kami percaya Tuhan, semoga dengan berjalan bersama dengan Engkau, kami pun bisa hidup berlimpah bersama dengan Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, semoga Engkau mengajari kami selalu hidup bersama dengan Engkau, berjalan selalu dengan Engkau Tuhan. Ada saatnya ketika kami merasa ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan, kami tetapkan hati kami untuk percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan. Di saat yang kami hadapi tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tahun ini kami mau tetap setia Tuhan. Seringkali aku tak ngerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai aku menutup mata Tuhan, kami tetap mengasihi-Mu. Menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati kami Tuhan. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati kami Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa untuk hidup kami masing-masing. Kami ingin berdoa untuk keluarga kami yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, lihatlah keluarga kami satu persatu. Suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, dan keluarga besar kami. Engkau telah menghadirkan kami semua di dalam satu keluarga. Engkau telah memberikan berkat di dalam keluarga kami masing-masing dan hidup perkawinan kami. Tuhan, lihatlah perjalanan keluarga kami untuk tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang baru ini keluarga kami penuh dengan kasih-Mu.
Semoga di tahun yang baru ini keluarga kami penuh dengan berkat-Mu. Biarlah setiap pribadi, anggota keluarga kami penuh dengan rahmat yang Kau berikan masing-masing. Rahmat kesabaran, rahmat kebijaksanaan, rahmat kesetiaan, rahmat yang kami butuhkan untuk bersatu di dalam satu keluarga. Tuhan, jauhkanlah segala perpecahan di dalam keluarga kami. Jauhkanlah segala iri hati, segala dengki kebencian, segala amarah, ketidaksabaran apapun. Semoga Engkau singkirkan itu di dalam keluarga kami untuk sepanjang tahun ini. Biarkan keluarga kami masing-masing bisa menjadi keluarga kudus di Nazaret di tahun ini. Sehingga kami bisa meniru keluarga kudus-Mu. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan hidup berlimpah di dalam perjalanan kami masing-masing. Tuhan, lihatlah kami juga, setiap pribadi kami yang harus melakukan pekerjaan dan pelayanan kami setiap hari. Lihatlah setiap pekerjaan dan pelayanan yang sudah Engkau berikan. Engkau percayakan kepada pribadi kami masing-masing. Biarlah setiap pekerjaan dan pelayanan kami di tahun ini menghasilkan berkat berlimpah. Apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan yang kami lakukan pun juga menghasilkan buah bagi hidup kami, bagi keluarga kami dan bagi mereka yang kami layani. Semoga setiap tanggung jawab, apapun yang kami lakukan yang sudah Engkau percayakan, bisa kami lakukan dengan sepenuh hati. Kami lakukan dengan hati yang jujur, dengan kedisiplinan, dengan totalitas di dalam bekerja. Singkirkanlah segala keiri hatian, kebencian, dendam, apapun juga yang bisa merusak suasana pekerjaan, suasana pelayanan kami masing-masing. Biarkanlah apapun yang sudah kami lakukan dari tahun ke tahun menghasilkan berkat berlimpah di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, lihatlah juga setiap pribadi kami yang sedang sakit. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit. Mereka yang membutuhkan jamahan-Mu, mereka yang terbaring, mereka yang sakit sudah bertahun-tahun, mereka yang sakit dengan mengharapkan belas kasih dan penyembuhan dari Engkau, kesembuhan dan mukjizat dari Engkau. Lihatlah, pandanglah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Biarlah di tahun ini mereka mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Engkau. Biarkanlah siapapun yang sedang sakit, siapapun yang sedang merindukan kesembuhan apapun juga, baik kesembuhan secara fisik maupun kesembuhan dari batin mereka masing-masing. Di tahun ini Engkau hadir, Engkau menyapa mereka, Engkau menyentuh mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau memberikan mukjizat untuk mereka masing-masing satu persatu. Kesembuhan apa yang mereka perlukan. Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, urapi mereka, biarkanlah mereka yang terbaring sakit, mereka merindukan kesembuhan apapun juga, bisa merasakan urapan-Mu pada saat ini melalui doa-doa kami. Melalui sapaan dari Engkau sendiri Tuhan, melalui doa yang kami lantunkan ini Tuhan. Semoga Engkau sendiri yang memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka, mengangkat segala sakit penyakit, mengangkat segala luka-luka di dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk hidup kami pribadi-pribadi kami masing-masing yang penuh dengan harapan di tahun yang baru ini. Semoga dengan seluruh niat harapan di tahun yang baru ini, seluruh keinginan kami, seluruh doa-doa kami, apa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, biarkanlah Engkau kabulkan. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu usaha kami masing-masing, Engkau tahu harapan kami. Engkau tahu apa yang menjadi niat-niat kami. Semoga di tahun ini seluruh keinginan, harapan, niat kami pribadi maupun keluarga dan pekerjaan kami, semoga Engkau kabulkan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Engkau tahu kesiapan diri kami masing-masing. Maka biarlah setiap pribadi kami masing-masing bisa mendapatkan sesuatu yang nyata, yang bisa kami lihat sebagai anugerah-Mu, sebagai berkat penyertaan tangan-Mu, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, semoga di tahun yang baru ini kami bisa menjalani segala sesuatu dengan berkat-Mu, singkirkanlah segala kejahatan, singkirkanlah segala hal-hal yang tidak baik,
Singkirkanlah segala roh-roh jahat dari hati kami, dari setiap perjalanan hidup kami masing-masing. Sehingga di tahun yang baru ini kami bisa melalui dengan berkat dan kuasa-Mu. Dan kami bisa tetap berjalan bersama dengan Engkau. Apapun situasi, kondisi, perjalanan kami masing-masing. Tuhan, akhirnya kami serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Dan Engkau sendiri yang mengabulkan setiap keinginan dan kerinduan kami masing-masing. Kami satukan semua doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, tolonglah kami, sertailah kami di dalam perjalanan kami sepanjang di tahun yang baru ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita semua masing-masing, hidup kita dan perjalanan kita untuk sepanjang tahun yang baru, niat-niat kita dan apapun yang kita lakukan diberkati, dibimbing dan ditolong oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Romo Sti. Terima kasih. Romo juga. Kyonghi. Kyonghi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Selamat tahun juga. baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus Kyonghi, memberkati Kyonghi. kita semua.